mushaf-mushaf yang lain seperti mushaf-mushaf yang dulu sebelumnya. Oh, itu supaya menyeragamkan tanda baca. Saya mau kasih ilustrasi. Kalau seumpama ya, ini dalam bahasa Arab itu kan kalau dibuat di sini hurufnya di sini jadi ta, kalau di atas jadi sa. Ini sama vokalnya, sama konsonannya, tidak pakai harokat. Itu kalau dalam tanda baca ini bisa berbeda-beda. Bisa jadi baina. Coba saya kasih perhatikan, saya mohon maaf sudah mulai. Ini kalau saya tunjukkan, coba ibu berdiri. Coba tunjukkan huruf tanpa pakai harokat. Nah, menurut Bapak Ibu ini bisa dibaca dengan apa? Bisa dibaca dengan apa? Baina misalkan, coba. Baina, bata, yang artinya adalah antara. Mohon maaf sebelumnya Pak. Tapi ini coba, ini coba balikan ke sana. Ini huruf konsonannya sama, tapi tanda bacanya bisa beda. Jadi apa misalnya? Coba Mbak itu. Perlihatkan ini. Bisa dibaca dengan apa? Bintu. Yang artinya jadi anak perempuan. Pakai huruf konsonan yang sama, tapi kalau dipakai harokat dan makan harokat, jadi beda pengertiannya. Satu lagi yang ingin saya tunjukkan. Ini huruf konsonannya sama, tapi kalau ditambahkan harokat bisa jadi beda. Jadi baina artinya antara. Pertanyaan saya adalah, kalau sebenarnya huruf konsonannya sama ketika abad ke-7, abad ke-8 ditulis sama huruf konsonannya begini, cuma tanda baca saja, kenapa Utsman menyuruh ada pembakaran teks-teks lain kalau tidak ada masalah huruf teks? Kalau masalahnya ada di tanda baca, mestinya kan tanda bacanya ada yang diperbaiki, bukan disuruh bakar. Jadi pertanyaan saya besar sekali. Kenapa disuruh didengarkan kalau memang persoalannya hanya tanda baca? Saya percaya karena memang ada perbedaan teks. Ini buktinya. Jadi huruf konsonannya sama, tapi kalau dipakai harakatnya bisa berbeda. Kalau hanya tanda bacanya seperti yang dikatakan Pak Menahem Ali, itu permasalahannya. Tidak mungkin Utsman menyuruh ada pembakaran Al-Quran. Kalau permasalahannya hanya tanda baca, karena mestinya tanda bacanya saja yang diperbaiki, teksnya tidak perlu diapa-apakan. Kalau waktu kurang satu ada perbedaan. Jadi, iya. Tolong berikan jawaban apa di pertanyaan tadi dipertanyakan oleh Ustadz Ali supaya nanti bisa clear. Jadi berikan jawaban. Baik, ini saya harus kembali jujur kepada Alkitab. Kalau Pak Menahem Ali berkata Alkitabnya orang Katolik sama, Protestannya itu orang yang Katolik Protestan berbeda dengan Alkitabnya orang Katolik, berbeda dengan Ortodoks, berbeda dengan di Ethiopia sana. Saya berkata itu betul dan itu fakta. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagi kami itu tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Ada alasan-alasan bagi kami untuk tidak harus memakai kitab apokrifa. Jadi kalau tadi kitab Katolik yang dikatakan oleh Pak Menahem itu berbeda, itu namanya kitab apokrifa, seperti kanon dibuang. Jadi ada 14 kitab yang itu harus saya akui ada. Nah, tapi ingat, kitab apokrifa itu baru dimasukkan kepada kanon kedua abad ke-15 di Konsili Trente. Jadi sebenarnya dari abad pertama sampai abad ke-15 Alkitab kami satu dengan teman-teman Katolik. Satu, cuma 66 kitab. Tapi dalam Konsili Trente abad ke-16 ditambahkanlah Konsili Katolik menambahkan kitab-kitab apokrifa. Ada alasan-alasan bagi saya, bagi kami untuk tidak harus menerima kitab yang ditambahkan oleh Katolik, tapi bukan karena apa, bukan karena ini dan itu. Yang pertama, kitab apokrifa yang ada dalam kitab Katolik itu sebenarnya mirip dengan kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Contohnya misalkan kitab 1, 2 dan Makabe yang ada di kitab Katolik itu menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam sejarah Israel pada abad kedua sebelum Masehi yang juga ditulis ini dalam kitab Tawari, Esra dan Nehemia.
Jadi mirip sekali sebenarnya. Lalu yang kedua, dalam apokrifa itu mirip sekali dengan gugatan berita akhir zaman. Contoh 2 Esdras itu beri suap itu yang tertulis juga adalah kitab Esra. Lalu mirip dengan pesan moral dan PM. Kalau saya dikatakan, apakah Mas Pai dan Bang Nurul alergi terhadap apokrifa? Saya berkata itu tidak alergi, karena saya juga baca itu. Di dalamnya banyak sekali sejarah. 1 Makabe, 2 Makabe itu menjelaskan berbagai sejarah yang membuat kita bisa memahami peristiwa Alkitab dengan baik. Jadi kalau apokrifa di Katolik itu seperti kanon kedua, sebenarnya tidak jauh beda juga. Di dalam Muslim itu kan ada hadis seperti kanon pertama dan hadis yang lebih ini ya. Hadis apa itu namanya saya lupa. Jadi seperti kanon pertama, kanon kedua itu. Jadi ada yang berotoritas dan ada yang semacam bisa juga dijadikan sebagai ini, tapi tidak mutlak. Sama sebenarnya, tidak ada perbedaan. Jadi kami akui bahwa kita orang Katolik ditambahkan 14 kitab karena memang kitab-kitab itu tidak jauh berbeda, sehingga secara teologi dan doktrin kitab-kitab dalam apokrifa tidak ada masalah bagi kami. Jadi Pak Menahem, saya tidak alergi dengan kitab apokrifa dan itu pun saya baca. Jadi Bapak merasa ini tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Sedikit aja kalau memang ini tidak ada masalah. Satu hal yang mungkin selama ini kita ketahui bahwa antara orang-orang Protestan, orang-orang karismatik, orang-orang dari Kristen lainnya itu sangat berbenturan dengan orang-orang Katolik. Karena menganggap juga di dalam 5 penambahan Alkitab di Perjanjian Lama itu ada sebuah benturan dalam tanda kutip sangat tidak sinkron dengan ajaran Yesus itu sendiri. Bagaimana pendapat Pak Mandul? Kalau ada sebuah pernyataan sikap dari orang-orang Kristen bahwa 5 penambahan kitab di Perjanjian Lama itu ada sebuah benturan yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus itu sendiri. Contohnya apa ajarannya? Ya mungkin masalah kebangkitan, masalah apa? Tapi yang jelas dari tidak Pak, karena apokrifa itu tidak ada isinya perjanjian baru, jadi tidak ada sama sekali masalah. Bukan, ini tidak ada di apokrifa. Ini saya apokrifa sampaikan itu berisi kitab perjanjian lama. Oke. Yang saya sampaikan ini adalah realita kehidupan di dunia Kristen. Dalam tanda kutip, orang-orang Kristen mau tidak mau kalau kita bertanya kepada orang Kristen dengan jujur ya bahwasanya apakah kamu paham dengan orang Katolik? Jelas orang Kristen akan mengatakan bahwa orang Katolik itu adalah agama yang menyesatkan. Itu jelas saya yakin apa yang saya sampaikan ini pasti orang Kristen dapat bisa menerima bahwa dunia Kristen itu sebenarnya menolak adanya kehidupan orang-orang Katolik. Nah ini yang mau saya tanyakan supaya tidak terjadi benturan. Jadi supaya pertanyaan misalkan tadi bisa terjawab dengan lugas gitu. Ada sebuah benturan itu. Ini yang mau saya teruskan. Kadang-kadang ada Protestan itu yang alergi dengan Katolik. Itu adalah orang-orang Protestan maaf kata, kalau ada di sini orang Kristen yang Protestan yang tidak cerdas atau kurang cerdas. Iya, sebenarnya tidak ada masalah. Pak Manurul meyakini bahwa Katolik itu bukan sebuah agama yang menyesatkan ya? Tidak menyesatkan. Apapun ini ajaran di dalamnya. Apapun tidak ada menyesatkan. Sinkron dengan kehidupan ajaran Yesus. Sinkron dengan kami. Lalu yang kedua dari masalah ortodoks. Betul. Di kitab ortodoks itu, Mazmur itu kalau di perjanjian lama seperti kami ini yang saya pegang, Mazmur itu atau kitab Zabur itu ada sampai 150 pasal. Tapi dalam kitabnya ortodoks itu sampai 151 pasal. Perbedaan dari sini. Nah, jawaban yang sederhananya adalah Mazmur 151 dalam kitabnya ortodoks tidak bertentangan sama sekali karena itu berisi doanya Daud. Ya Pak Inah kali doanya Daud. Yang sebenarnya itu sudah lumrah di dalam Mazmur 100 di dalam Mazmur 1 sampai 150. Yang kedua, sebenarnya gereja ortodoks itu pun tidak semua. Kalau misalkan di gereja ortodoks Rusia, Yunani, sama dengan kitab kami Pak, cuma Mazmurnya sampai 150. Bahkan saya punya 4 romo dari gereja ortodoks sampai sekarang saya berkawan baik. Bahkan saya pernah ikut sholat juga, sholat hari Sabat, hari Sabtu. Saya lihat Alkitabnya juga sama dengan kami. Jadi memang gereja ortodoks yang di sana, yang sama sekali isi doktrinnya pun tidak ada berbeda. Nah, kalau saya bandingkan dengan Quran,
Mari Pak, kami ahli yang belajar secara dengan baik. Saya akui. Saya baca tulisan Bapak dan saya walaupun literaturnya dan dirasi nanti bisa saya tanggapi Bapak. Mari Pak, kita jujur dengan sejarah bahwa sebenarnya Al-Quran yang asli itu pun sebenarnya tidak ada. Buktinya apa? Mushaf Samarkand dan mushaf Totapi adalah mushaf tertua yang ditemukan pada abad ke-8. Jadi sebenarnya mushaf yang ditulis abad ke-7 itu tidak ada. Kalau ada kita bisa identifikasi dari penggunaan huruf-hurufnya. Iya, dari penggunaan huruf-hurufnya. Kalau saya perlihatkan tadi, huruf-huruf pada abad yang ke-8 ke-9 yang ditulis pada kertas jauh berbeda dengan huruf-huruf pada zamannya Nabi Muhammad yang masih ditulis di perkamen. Jauh berbeda. Nah sekarang pertanyaan saya, mana mushaf, mana manuskrip Utsman yang ditulis dalam perkamen-perkamen itu? Kenapa mushaf yang kita temukan adalah mushaf Totapi dan Samarkand yang paling tua yang sudah ditulis dalam kertas? Oke, waktu habis. Mari kita jujur dengan sejarah bahwa bukan hanya perbedaan baca saja yang berbeda. Kalau pada akhirnya sekarang Al-Quran hanya ada satu tanda. Tadi disuruh jawab pertanyaan dari Pak. Iya, tadi terus Pak ahli. Ya, tapi justru malah kurang memberikan jawaban. Ya. Saya jawab ini aja, masalah Al-Quran itu gampang. Al-Quran firman Allah itu difirmankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad bukan dalam bentuk teks, dihafalkan. Nah, kemudian ditulis oleh para sahabat. Ada sahabat dulu itu penulisan luar biasa dan banyak yang kabur. Ada yang menulisnya salah. Dan kemudian saat pengumpulan di masa coba digarisbawahi aja sebentar. Saya ngomong Mas ya, didengarkan dulu. Kalau tadi sampai ngomong saya ganggu, habis sampai tadi. Ya, belajar jalan yang baik. Ya, Al-Quran itu langsung dihafal. Kalau ada tulisan yang keliru, nah, cara ngeceknya dulu adalah cara mutawatir. Ayo bacaanmu kayak apa? Bacaanmu kayak apa? Berapa? Nah, itu istilahnya mutawatir. Mutawatir ya. Ini yang cocok-cocok semua. Nah, terus ada satu yang nggak cocok. Nah, ini berarti yang salah, gitu loh. Jadi itu ceritanya. Makanya kalau belajar, kalau aku Jeffrey ini saya sudah tahu lama ini. Ya. Jadi jangan hanya bergantung dan itu perlu diingat dulu. Jangankan di Nabi Muhammad, para sahabat saat sholat tarawih bulan Ramadan, satu rakaat itu 200 ayat. Jadi itu semuanya hafal, tidak bergantung kepada teks. Ya. Jadi tidak bergantung pada tulisan. Jadi itu secara mutawatir berapa orang? 30 orang bacaannya sama. Ternyata ada 2 orang bacaannya beda. Nah berarti ini yang itu loh caranya dulu itu. Banyak, jangankan Quran, hadis Sahih Bukhari, ya, itu kan hanya sekitar 6.000 hadis. Tapi Bukhari itu hafal sekitar 100.000 hadis. Tapi yang masuk di Sahih hanya 6.000. Yang lain itu ternyata dhaif, maudhu, dan gharib dan lain-lain. Oke, Ustaz. Jadi itu. Ya, percuma ngomong sama masalah teks-teks. Banyak teks yang salah. Jangankan dulu. Sekarang saya kan tulis yang keliru kok itu. Oke, Ustaz. Terima kasih Ustaz ya. Ya. Kita mau sebuah pembicaraan. Kalau tadi kita sudah mendengar menggarisbawahi, hari ini saya bisa temukan seorang pembicara Kristen yang juga punya satu langkah keberanian, hingga ada satu titik temu keadilan dalam saya melihat banyak pembicara. Jadi poinnya tadi, kalau selama ini dengan tegas umat Islam, orang Islam, tokoh-tokoh Islam memberikan satu pernyataan sikap bahwa Alkitab, Bible yang dipegang oleh orang Kristen saat ini itu racun dan sudah tidak asli lagi, alias palsu. Nah, tadi ditimpali oleh Bapak Pangeran Manurung bahwa Al-Quran yang asli itu sudah tidak ada lagi. Nah, berarti Al-Quran yang dipegang oleh orang Islam sekarang ini sudah tidak asli lagi, alias racun juga. Itu tolong dicatat, nanti menjadi bahan program tanya jawab.
Yang kedua, saya merasa juga senang. Ya, tadi sempat saya mungkin apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi tentang masalah beliau menyatakan saya tidak suka hal yang bersifat debat. Tapi di sini sebenarnya ada satu gaya satu tali menali antara Ustadz Masud dengan Ustadz Ali. Kalau saya lihat memang Ustadz Masud itu dalam kapasitas beliau itu memang dalam dialog beliau ahli debat. Tapi kalau Ustadz Ali, kalau saya lihat dalam kapasitasnya beliau itu dialog dalam ahli dalam bidang seminar. Jadi yang satu pelan, yang satu volume meninggi. Jadi itu ada satu menyambung. Kalau pelan terus tak mungkin nggak ada semangat. Kalau keras terus nanti jadinya lagi. Jadi mungkin itu ada satu tali menari antara Ustadz Ali dengan Ustadz Masud. Demikian pun juga apa yang disampaikan dengan Bapak Mandorong tadi ada satu bahu membahu. Tapi yang perlu digarisbawahi, nanti saya minta tolong ada 5 penanya dari Islam, 5 penanya dari Kristen. Saya minta tolong yang ditanyakan betul-betul yang punya bobot, jangan sampai menanyakan hal-hal yang tidak ada artinya ya. Jadi betul-betul saya minta tolong dikonsep betul pertanyaannya yang berbobot. Baik, waktu yang selanjutnya akan kami berikan kepada pembicara. Ya, untuk selanjutnya kami akan serahkan kepada pembicara yang terakhir yaitu Bu Maya Abibail. Kepada beliau kami berikan waktu 10 menit untuk bertanya, 5 menit untuk memberikan pertanyaan kepada pembicara Islam. Monggo, silakan. Ya, tadi Bapak Masud ya berkata Islam harus meluruskan Kristen. Inilah yang sering disampaikan oleh saudara-saudara Muslim, meluruskan, menyempurnakan. Quran itu katanya menyempurnakan. Berarti firman Tuhan itu tidak sempurna ya. Ketika Tuhan itu berfirman, berarti tidak sempurna. Bukankah perkataan Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya? Perkataan Tuhan itu tidak berubah, ya. Yesus berkata di dalam kitab Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi perkataan Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Jadi mana lebih dulu, Alkitab atau Al-Quran? Ya. Mana lebih dulu Alkitab? Bukankah Tuhan itu maha kuasa untuk menjaga kitab sucinya? Kalau firman Tuhan itu sudah tidak percaya lagi, itu artinya kita sudah tidak percaya lagi kepada kemahasempurnaan Tuhan, kepada Tuhan yang maha kuasa untuk menjaga firman-Nya itu. Berarti kita meragukan kemahakuasaan Tuhan dalam hal ini. Saya tadi kaget melihat Quran yang saya pinjam dari pihak Islam ya, bawa sama Islam ya Pak. Sama Quran yang saya baca di rumah yang saya peroleh dari saudara Muslim. Ada perubahan. Misalnya kayak di Al-Imran ayat Al-Imran 45. Kalau yang di Quran di saya itu dikatakan Isa itu adalah diciptakan dan itu ada di dalam kurung. Bukan hanya ada dalam kurung, tetapi juga ada catatan kaki yang mengatakan bahwa penciptaan Isa itu sama dengan penciptaan Adam. Kenapa ada keterangan dalam kurung? Padahal kalau saya lihat di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Arabnya, kata diciptakan itu tidak ada. Nah, kata diciptakan itulah yang membuat kaum Muslim percaya bahwa Isa itu adalah diciptakan. Dan dalam iman Kristen, Isa itu tidak diciptakan. Dia adalah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Ya. Yesus berkata, dan siapa percaya kepadaku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang berani berkata di dunia ini, siapa di dunia ini yang berani berkata, jika kamu percaya kepadaku, maka kamu akan memperoleh hidup kekal. Itu di Yohanes 3 ayat 15, 16, 36, itu banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang mengatakan perkataan-perkataan
Yesus yang dia adalah ilahi. Kalau saya berdebat dengan bapak-bapak yang pengetahuannya seperti tadi itu ya, saya pusing. Ya, sama seperti ketika saya bertanya kepada Kristen dulu, ketika saya sedang memang salah mencari, saya malah nggak ngerti ayat Al-Quran apa ayat. Tapi saya puji Tuhan ya, saya bersyukur bahwa Tuhan menganugerahkan kepada saya untuk mengerti. Jadi tadi Bapak bilang meluruskan, apanya yang mau diluruskan? Firman Tuhan mau diluruskan. Berarti firman Tuhan itu tidak sempurna. Perkataan Tuhan itu sempurna menurut saya. Saya yakin, saya sangat yakin. Perkataan Tuhan itu dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya dia tidak berubah. Itu pertama. Terus yang kedua, bukankah Al-Quran itu, Islam itu mewajibkan kaum Islam itu untuk percaya kepada Alkitab. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Mewajibkan Islam untuk percaya kepada kitab-kitabnya, bukan kitabnya, tapi kitab-kitabnya. Nah, kalau Islam sudah tidak mau lagi percaya kepada kitab-kitabnya, Islam sudah tidak mau percaya lagi kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, berarti sama saja dia sudah percaya kepada Tuhan, kepada kemahasempurnaan Tuhan. Kenapa? Karena dianggapnya oleh Islam firman Tuhan itu berubah-ubah. Tuhan tidak punya kuasa untuk menjaga firman-Nya. Tuhan tidak punya kuasa untuk menjaga kitab suci-Nya. Karena itu kami orang Kristen kalau membaca Alkitab, kalau orang Islam membaca Al-Quran hanya cukup Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kami membaca Alkitab, kami berdoa, kami berdiam. Kami membaca, kami merenungkan, membaca, kami sedang membaca. Tuhan ini apa? Tapi ketika saya Islam, tak pernah saya melakukan itu. Kenapa? Orang nggak ngerti artinya. Baca tahu. Ayo coba sekarang jujur. Siapa yang sekarang jujur, mayoritas Islam tidak punya Al-Quran terjemahan, dan orang Islam membaca hanya membaca, tetapi tidak mengerti aslinya. Itu pertama. Ya, itu mungkin hanya dari kalangan intelektual. Oh yang pertama. Terus yang kedua, ini yang ini tenang. Kita tidak bisa menjadi tegar dulu. Nanti siapkan untuk bertanya, mau tenang. Berikan waktu, hormati, hargai sang pembicara. Pembicara punya hak membicara apapun ya. Kita cukup tenang aja. Nanti ada waktunya. satu lagi, dalam Islam membaca itu saja sudah dapat pahala. Bahkan mendengar saja sudah mendapat pahala walaupun tidak mengerti artinya. Inilah yang membuat Islam itu akhirnya hanya sekedar membaca saja. Tetapi bukan itu yang saya ingin sampaikan. Meluruskan oleh Bapak Ali, sama Bapak maksud tadi saya tidak setuju. Karena firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Ya, itu saja. Ya, oke. Terima kasih Allah SWT. Kaum muslim saudara yang terkasih, kalau tadi Bu Maya menyampaikan umat Islam ini baca Quran itu kadang-kala sekedar lucu tanpa mengerti artinya. Ketika ada sebuah pertanyaan itu, kita nggak boleh tersinggung, tapi justru jadikan semua itu menjadi cabut pelajaran. Faktanya, ya, artinya kita bawa sebagai orang muslim itu faktanya di Indonesia, ya, faktanya di Indonesia ini memang banyak orang bisa baca Quran tapi nggak ngerti artinya. Nah gitu, jadi jadikan cabut pelajaran justru jadi pelajaran. Sebentar Bapak. Ya, begini Bapak, sebentar. Ini fakta Bapak. Jadi mungkin kalau Bapak bisa baca Quran, bisa talat itu alhamdulillah. Tapi yang saya sampaikan ini menjadikan cabut pelajaran, khususnya di kampung-kampung, ya, yang kadang-kala baca Quran, dia tidak mengerti artinya, ya. Jadi ini sekedar sebagai cabut pelajaran. Jadi bukan
jadikan sebagai hal yang luar biasa, justru memacu semangat kita, kalangan ustaz, kalangan mubalek, kalangan yang mengajar-ngajar ngaji di kampung-kampung itu, agar memberikan satu pelajaran bagaimana tata cara membaca Al-Quran dengan baik, sekaligus memberikan pencerahan baik itu terjemahannya maupun penafsirannya, sehingga tidak dibutakan oleh kondisi-kondisi seperti ini, gitu bisa maksudnya ya. Tentang Anda tidak setuju, saya berikan tentang rela hidup. Saya tidak membela kubu manapun, saya menyampaikan berdasarkan survei memang disampaikan gitu. Tapi kalau ada banyak orang sama di Indonesia, banyak orang yang beliau yang depan ini bisa baca Quran juga ngerti artinya juga. Mungkin Bapak Ibu yang di sini juga bisa baca Quran juga sudah ngerti artinya. Tapi yang saya sampaikan juga di sana, di luar sana ada banyak di kampung-kampung yang terkadang belajar membaca tidak mengerti tentang apa yang dia baca. Ini dikritiki oleh orang-orang Kristen. Jadikan kritikan ini menjadi cabut untuk membangun kita sebagai umat Islam. Ini yang dimaksudkan gitu loh. Ya, jadi jangan merasa terkecoh dengan suara itu. Justru semangat mau balik kepada Rasulullah itu begitu. Bukan Islam itu alhamdulillah. Oke, Ustaz sama Ustaz Ali, ini tadi Bu Maya tanya gitu, apa yang perlu diluruskan? Ya, apakah ada yang salah dalam Alkitab itu kok diluruskan? Yang disebut menyempurnakan itu apa yang perlu disempurnakan gitu loh. Jadi dia Bu Maya merasa alih juga kok ada kata diluruskan, disempurnakan apanya? Toh yang diucapkan oleh Yesus yang diyakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sudah jalan yang lurus, itu sudah jalan. Kenapa diluruskan kembali? Jadi dia merasa tidak nyaman dengan kata-kata Ustaz Masud tadi. Monggo Ustaz diterangkan Ustaz. Ya, tentang masalah meluruskan dan menyempurnakan. Yang pertama, bahwa memang Islam itu meluruskan kesalahan-kesalahan dari orang-orang Yahudi dan Kristen. Contohnya, di dalam kitab sucinya orang-orang Yahudi dan Kristen, terutama yang di Perjanjian Lama itu, ada cerita bahwa Nabi Daud berzina dengan tetangganya bernama Bathsheba. Kemudian ada cerita bahwa Salomo itu lebih cenderung untuk kepada penyembahan kepada dewa-dewa istrinya daripada menyembah Allah. Dan banyak lagi diantaranya ada cerita Nabi Lut mabuk-mabukan, minum kemudian mabuk sampai telanjang bulan. Nabi Sulaiman istrinya 700, bunditnya 300 diantaranya. Kemudian juga seperti di Perjanjian Baru, contohnya seperti di Indonesia ini juga. Yohanes pasal 13 ayat 13 katanya bahwa Yesus mengatakan, engkau mengatakan aku ini guru dan Tuhan. Memang aku adalah guru dan Tuhan. Al-Quran menjelaskan bahwa Isa itu hanyalah hamba Allah, manusia biasa, tidak ada unsur ketuhanan sedikit pun. Nah, di antara tadi Ibu Maya mempertanyakan surat Al-Imran ayat 59. Kenapa? Bukan, sebentar, tentang ayat 59 juga katanya ada tambahan istilah penciptaan ini. Ya, kalau ayat 45 saya tahu bunyinya bukan itu. Ya. Dan apa kisah malaikat itu kan ya, kalau 45. Yang ini dulu yang tadi ditanyakan, masalah penciptaan kan ini ada kurung, padahal kan tidak ada di naskah aslinya itu kan nggak ada pengertian penciptaan. Pengertian penciptaan di sini ini saya kasih apa? Ini saya kasih tanda merah.
Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Oke lah, tanpa ada penjelasan kurung ya. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah ya sama dengan Adam. Khalaqahu, Allah menciptakan dia, yaitu menciptakan Isa min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Nah, turab di sini ya, itu artinya tanah. Semuanya ini dari tanah, kemudian disanifatkan oleh Allah ya. Dan memang yang di ayat 45 ini biar jelas juga. Idza qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasyyiruki bikalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ayat ini dipakai oleh orang Kristen sebagai pembukuan bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang hidup. Terus terang, jangan dipisah kata-kata dengan kalimat dari Allah ini. Pengertiannya yaitu Allah menyatakan kun fayakun jadilah. Jadi semua benda-benda baik yang hidup maupun yang mati ini semua tercipta karena firman Allah yaitu kun fayakun jadilah, maka jadilah ia. Oleh karena itu di alam ini semuanya, terutama yang benda-benda yang kita lihat ini memiliki kandungan ayat Allah. Di dalam istilah akidah Islam ada ayat kauniyah, ada ayat qauliyah. Yang ayat kauniyah biasanya orang sekuler menyatakan sebagai natural law, hukum alam, padahal itu adalah dari Allah. Kemudian ada qauliyah, yaitu firman Allah berupa Al-Quran itu. Ya. Kemudian ya wajihan fid dunya wal akhirah, bahwa Nabi Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat, betul. Tapi di sini tidak sebutkan satu-satunya terkemuka, enggak. Ya, jadi ingat, wajihan artinya terkemuka. Ini perlu kata-kata di sini terkemuka sama seperti saya mengatakan artis-artis terkenal. Ya, Indonesia banyak yang tinggal di Jakarta, terkenal itu bukan satu orang, banyak. Ya, ini waktunya sudah. Ya, jadi perlu diingat ini. Ya. Kan sementara ini banyak dipakai kelompok misionaris mengatakan di Al-Quran sendiri Yesus ya, itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad tidak. Ya, Pak Moderator. Ya. Oke, saya tanya. Ya. Itu tolong. Itu di situ ada kata yang diciptakan dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan. Coba, di mana ayat Al-Qur'annya yang mengatakan bahwa Isa itu diciptakan? Kata apa yang mengatakan bahwa Isa itu diciptakan? Ayat ini kan terjemah sebagai terjemahan bisa berbeda dengan bahasa Arabnya. Kenapa? Kenapa terjemahan bisa berbeda dengan bahasa Arabnya? Loh, kalau dikatakan berbeda dengan bahasa Arabnya, saya coba dicek terjemahan Yohanes pasal 13 ayat 13. Kita bicara ini. Iya. Kenapa ada keterangan dalam buku dengan ayat itu yang terjemahnya itu bertentangan enggak dengan aslinya? Mana yang bertentangan? Pertanyaan saya tadi, kata diciptakan di bahasa Arabnya yang di mana? Betul, memang ini kan penjelasan. Jangan berdebat tentang masalah terjemah penjelasan ini. Makanya dikasih kurung. Ya kan? Itulah yang dipakai oleh Islam sehingga orang Islam itu tidak berani. Tidak berani apa? Tidak berani apa? Ini tahu saya. Iya. Iya. Ya. Tidak berani apa? Tidak, maksudnya tidak berani apa? Ya, sebentar. Ya. 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 Oleh karena kata terjemahan dalam buku ini yang ada kata Ya. diciptakan, seorang putra yang diciptakan sehingga Mana seorang putra? Itu dengar saya. Ya, oke. Silakan Bu. Ya. Ya, silakan. Bapak Panglung yang mengenalkan. Ya, oke. Ya. Kata dalam kurung inilah yang membuat Islam
Islam tidak berani untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kata-kata ini menyesatkan saya. Sudah cukup ya, saya bantah. Justru di dalam Islam menyatakan bahwa Isa itu sama dengan Adam, bahkan lebih hebat dengan Adam daripada Isa. Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Baik Pak, baik. Soal Adam ya. Ya, coba ayat 59 ini coba perhatikan. Ya. Di situ Pak. Ya. Tadi kan Bapak ada kata kun, menciptakan Adam dengan kata kun kan? Iya. Saya mau baca. Terus? Iya. Ya, termasuk maunya ya sama perempuan. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Tuhan tidak menciptakan Nabi Adam, jadilah kau manusia. No, tidak ada kata itu. Tetapi ini ada proses. Ada proses. Sementara kalau misalnya di dalam Al-Quran tidak ada seperti itu. Kata kun itu kan hanya apa namanya? Coba lihat dulu apa itu? Katanya tidak ada protes apa protes dan proses. Coba lihat. Nah, lihat ayat itu loh. Iya. Ayat 59 sama-sama Ali Imran. Coba lihat. Sesungguhnya misal ya, Isa itu di sisi Allah sama seperti Adam. Anggap aja penciptaan ini hilang. Ya. Isa di sisi Allah itu sama dengan Adam. Allah mencipta Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman jadilah, maka jadilah ia. Itulah kesalahan Al-Quran. Mana lebih dulu Al-Quran dengan Al-Kitab? Kenapa ada yang seperti itu? Loh, Al-Quran apa Alkitab itu banyak kesalahannya kok. Kalau saya usul. Ya, usul apa? Yang ke-6, rukun iman itu kan ada 6. Aman laki, wa malaikat, wa kutubi. Gimana kalau wa kutubi itu dihilangkan saja? Sehingga rukun iman menjadi 5. Sudah saya catat makanya. Tadi lo coba lihat, sudah saya catat ini. Islam percaya kepada kitab sebelum Al-Quran. Ya. Ya kan? Ayatnya jelas banyak. Adapun yang dimaksud kitab itu sebelum Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu Taurat, dan firman Allah yang diturunkan kepada Isa, yaitu kitab Injil. Adapun Injil yang ini bukan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa. Maaf, yang diturunkan kepada Nabi Isa, tetapi ini hanyalah sabda. Ya, catatan sabda perbuatan Nabi Isa, dan ini masih banyak dipertanyakan. Oke, Ustaz. Ya, sedikit saja. Iya. Silakan audien memikirkannya, merenungkannya. Mungkin saudara-saudara tidak akan puas dengan apa yang kami jelaskan. Seperti tadi yang pertama saya sampaikan, konfirmasi langsung kepada Tuhan Pencipta. Bagaimana kita berdoa di sini? Oke, aku sudah kita kirim ke sebuah perdebatan ini. Jadi garis besarnya cuma begini aja, Bu. Dari semua perbincangan Bupaya dengan Ustaz Maksud tadi, besarnya imani mawon. Bupaya sempat tanya kenapa apa yang salah dalam Alkitab kok perlu diluruskan? Kenapa di dalam Al-Quran itu disebut menyempurnakan? Apa yang perlu disempurnakan? Apa yang diluruskan gitu? Dari banyaknya cerita tadi sebenarnya garis besarnya cuma satu aja, satu ya. Jadi jawabannya kalau kita ambil semua ini satu aja. Menurut orang Kristen, menurut Alkitab, Yesus atau Isa itu adalah Tuhan. Itu harga mati. Nah, kedatangan Al-Quran meluruskan, menyempurnakan dalam tanda kutip, menganggap orang berpikir yang ternyata dalam Alkitab ini salah kaprah, salah, sehingga diluruskan bahwa Yesus itu bukan sesosok Tuhan, tapi Nabi dan Rasul Allah. Itu menurut pandangan Islam. Nah, jadi memang tidak bisa nyambung. Sampai usul Fatimah tidak bisa nyambung memang, tapi minimal dalam program dialog itu ada sebuah program wawasan
bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tidak bisa diselesaikan, gitu. Nggak bisa. Bukan pun bagi umat Islam sampai usul Fatimah, umat Islam tetap menganggap Yesus atau Isa alaihissalam itu adalah Nabi dan Rasul Allah, tidak lebih daripada itu. Itu yang perlu diingatkan. Sebentar, Pak Moderator. Ya. Ada pernyataan yang keliru dari moderator. Ya, apa yang perlu Ustaz? Banyak pendeta-pendeta dari Kristen masuk Islam banyak. Iya banyak. Ya. Asalnya mereka percaya setelah dibuka banyak yang masuk Islam. Nah, tapi kalau kiai-kiai kita ini mau membahas originalitas Alkitab atau Al-Quran, karena kita sudah masuk ke doktrin. Kalau kita bicara originalitas, kita harus masuk ke sana. Ya tadi ada pernyataan, Jadi kita doktrin, kita hentikan, kita masuk ke originalitas. saya kasih tahu di mana letak Ustaz. Saya tadi salah adalah apa maksudnya? Ya, tadi kan mengatakan bagaimanapun juga dari Kristen, ya kalau Bangrom ya sudah begitu. Tapi justru banyak dari tokoh-tokoh Kristen, pendeta-pendeta pastor, ya setelah sadar tentang kepalsuan kitab sucinya, mereka banyak yang masuk Islam. Tapi kita ya, tidak pernah mendengar ulama Islam masuk Kristen itu tidak ada, kecuali yang ngaku-ngaku. Ya oke, kita sampai di sini dulu. Oke, kalau memang saya dianggap itu suatu kesalahan, saya terima. Tapi di masalahnya apa yang saya katakan itu adalah sebuah realita kehidupan. Salah dan benarnya Allah akan kembali kepada jalan Allah. Saya akan kembalikan ya. Kenapa? Sudah selesai. Tinggal sekarang tanya dia. Ya, saya akan untuk ending 5 menit. Bapak Ibu dari saudara-saudara di Islam, 5 penanya, saudara di Kristen 5 penanya. Saya pending 5 menit untuk mempersiapkan pertanyaan itu. Pak. Dari saudara kita di Islam dulu, yang dari Malaysia, kita menghargai tamu kita yang dari Malaysia. Ya, sebentar dari Islam kita mau menyampaikan dulu tamu dari Malaysia untuk membuat pertanyaan dulu. Sabar bapak-bapak ya, nanti pasti akan diberikan waktunya ya. Sabar bapak-bapak, ini dari Islam dulu untuk membuat pertanyaan. Mari saya persilakan Pak Terus. Terima kasih benar kesempatan. Jadi saya ingin bertanya kepada para pembicara Pak. Mana Kristen Islam yang mana jawab? Saya maaf ya Bu ya, saya di sini. Mungkin bertanya nggak ada dia tuh suaranya ada. Ya, boleh dengar? Boleh. Boleh Pak. Saya ingin mendoa kepada pihak Kristen dalam Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 3. 9 ayat 1 sampai 3. Dan Matius pasal 10 ayat 9 sampai 10 mengenai ini tidak bolehnya membawa tongkat dan kasut dalam perjalanan. Tidak boleh membawa tongkat dan kasut dalam perjalanan. Ini kalau kita tengok ya, dalam Injil Markus pasal 6 ayat 7 sampai 9. Injil Markus pasal 6 ayat 7 sampai 9 mengatakan boleh. Yang tadi Lukas Matius mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Apakah version Lukas dan Matius lebih asli sesuai ucapan Nabi Isa ataupun Kristen mengatakan Yesus dibandingkan dengan versi atau version Injil Markus? Jadi soalan saya kalau kita lihat penulisan keempat Injil ini, penulisan keempat Injil ini yaitu Markus atau berkati Mark dan ini Lukas atau Luke, ataupun ini Matius juga, ya. Jadi kalau kita tengok penulisan ini, kalau kita tahu pemahaman Islam dan Kristen mengatakan ialah Nabi Isa
bisa disalib pada umurnya 33 tahun, ya atau tidak? Dipahamkan, ya. Dan Islam juga dipahamkan sama juga 33 tahun. Tetapi penulisan yaitu Markus agak jauh bertahun-tahun, yaitu selisihnya penulisan itu pada tahun 65 Masehi. Sudah tentu bedanya jauh 32 tahun. Selepas itu berlaku pula penulisan yang dibuat oleh Lukas pada tahun 70 Masehi. Dan seterusnya ditulis pula, yaitu Matius ditulis pada tahun 85 Masehi. Sesudah itu pula John ataupun Yohanes ataupun Yahya ditulis pada tahun 96 ataupun 100 Masehi. Jauh, bukan? Apakah ada pengurangan, penambahan dalam panjang pertanyaan jauhnya berbeda dengan Al-Quran? Al-Quran selepas Nabi Muhammad wafat di 8 tahun 10 Hijrah. Kemudian bila wafat Nabi Muhammad, Abu Bakar kan ditanya sebagai khalifah yang pertama. Tetapi Abu Bakar hanya hidup menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan setahun. Lantas itu Umar naik sebagai khalifah yang kedua. Di sinilah Umar dapat mengumpulkan mushaf-mushaf ini, dan apabila dia wafat, dia disimpan oleh Hafsah. Lantas itulah Osman naik menjadi khalifah, dia dibukukan, dibukukan. Jadi apa yang saya lihat, apa yang saya tahu, kalau kaitan pengumpulan Al-Quran, penulisan Al-Quran ini jaraknya tidak lama, sudah tentulah dia tidak ada cacat dan celahnya, dan pengurangannya tidak ada. Sebab bezanya yang kita lihat hari ini sampai hari ini daripada Nabi Muhammad sampai hari ini, kalau kita tengok salat tarawih di Masjid Haram, betul atau tidak? Kalau kita tengok salat tarawih di Masjid Haram, kalau kita lihat imam membaca belakangnya makmum. Kalau silapnya imam membaca Al-Quran, pasti belakang makmumnya ini akan menegur. Jadi pembicaraan tadi mengatakan daripada Pangeran Manurung mengatakan Quran kita ini tidak asli. Saya kata tidak. Pasti tidak sampai kiamat tidak akan berubah. Betul? Tidak akan berubah. Jadi yang saya nampak ini yang berubah ialah Injil. Daripada Injil Markus, Injil Lukas, Injil Matius, Injil Yohanes berubah. Yang saya katakan tadi pasal tadi. Itu sebabnya dulu tahun 68, tahun 69 saya mengkaji Kristen, saya belajar Kristen. Saya ingin mengetahui tentang isi kandungan Injil. Lantas itu bila saya baca, kenapa terdapat dari keempat Injil ini banyak ratus fakta yang menyalahi, yang tidak tepat. Bagaimana daripada Injil Markus ke Injil Lukas kepada Injil Matius, Injil Matius kepada Injil Yohanes, pada beza-beza ayatnya, maksudnya tidak macam Al-Quran. Sebab penghafal Al-Quran sampai hari ini juta, bahkan anak-anak kecil 5 tahun, 6 tahun boleh menghafal Al-Quran. Saya tanya kepada Pak Manurung dan Pak Ibu Maya, boleh atau tidak anak-anak Kristen yang 5 tahun, 6 tahun boleh menghafal ini Injil? Pak Yazid, Pak. Dialog yang saya tengok, saya tengok bila masalahnya untuk mencari fakta, pihak pendebat sama sejumlah Injil buka. Apa inti dari pertanyaan Bapak? Yang saya nampak di Pak Dorong kata Quran ini tidak asli. Yang saya tahu ialah
Iya, Pak. Sebab dia ada palsunya, Iya. dia ada dhaifnya, lemahnya, dia ada asal, ada saya, dan ada tauhid, dan lain-lain. Ya, oke Bapak, Ya. saya bisa jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Kali dengan Bapak siapa ini? Dengan Pak siapa Pak? Dari Malaysia ya Pak ya? Pak saya Pak. Muhammad. Muhammad Pak Muhammad. Ya, Muhammad. Ya. Oh, Pak Muhammad. Ya Pak Muhammad ini saya bersama kemarin dari Malaysia dan kakak saya di sana juga dan saya bersahabat dengan kawan-kawan Malaysia. Masalah Matius, Markus, Lukas itu disebut dalam teologi Kristen itu disebut dengan istilah sinoptik, di mana mereka berbeda melihat peristiwa. Itu loh. Peristiwanya tetap sama seperti misalnya begini. Ketika tsunami di Aceh, ya kan? Kompas berkata yang meninggal itu 10.000. Lalu nanti Jawa Pos berkata, dah 10.000, 15.000. Bahkan baru-baru ini perang di Syria, Al-Jazair berkata jumlah yang tewas itu sekitar 200.000. Tapi dalam berita-berita yang lain berkata tidak hanya 150.000 jiwa yang tewas. Pertanyaan saya, apakah bisa berbeda? Bisa. Tapi kan itu bukan substansinya. Substansinya adalah peristiwanya benar-benar pernah terjadi. Kalau misalkan Matius berkata A, lalu Lukas berkata bukan A, artinya Matius berkata ini ada peristiwa ini, lalu Lukas berkata oh itu tidak ada peristiwa itu baru substansinya pasti hilang. Itu kan masalah sudut pandang orang ketika melihat peristiwa. Tadi pertanyaan Bapak bagus. Dalam Lukas 9 ayat 1 sampai 3 itu, ini makanya perlu Pak melihat bahasa aslinya, bahasa Yunaninya. Dalam Matius dikatakan di sana tadi bahwa mereka boleh mendapat tongkat, membawa tongkat, ya Pak ya. Dalam Markus berapa tadi? Nah sebelumnya saya menjawab masalah tadi. Ini perlu saya jawab. Kenapa di Matius, Markus, Lukas itu banyak sekali peristiwa yang berbeda-beda? Itu yang saya katakan. Murid yang menerima itu orangnya berbeda, tempatnya berbeda, tahunnya berbeda. Jadi bisa lihat. Tapi peristiwanya benar-benar terjadi. Contoh, di dalam Markus itu ada 661 ayat yang ada di dalam Matius. Di dalam Matius ada 508 ayat yang ada di Markus. Di Lukas ada 309 ayat yang ada di Markus dan ada di Matius. Ini masalahnya. Nah, nanti saya mau menjawab masalah di Matius ada berapa ini dan di Markus. Saya mau perlihatkan bahasa aslinya kalau bisa. Oke, saya bacakan saja. Di dalam Matius, kata membawa itu dari kata teseske. Itu artinya akhir, dalam bahasa Inggris itu akhir, yang artinya mendapatkan dengan. Jadi dalam Matius itu nggak boleh membawa tongkat kalau dengan cara membelit. Itu. Tetapi kalau di Markus, dalam bahasa Yunani kata membawa itu dari kata airosia. Itu artinya dalam bahasa Inggris to take, artinya membawa. Jadi permasalahannya sebenarnya bukan masalah boleh membawa atau tidak membawa. Di Matius itu yang penekanannya adalah jangan bawa tongkat kalau harus dibeli lagi karena sudah ada tongkatnya. Itu. Makanya menggunakan kata kekesese, itu artinya mendapatkan tongkat dengan cara. Makanya dilarang di dalam Markus itu dilarang, tidak boleh lagi karena sudah ada tongkat. Jadi jangan beli lagi. Itu masalah bahasa asli. Jadi kata membawa itu dalam bahasa Indonesia sama-sama membawa, tapi kalau kita lihat bahasa aslinya beda. Dalam Matius menggunakan kata teseske artinya acquire, mendapatkan dengan. Kalau dalam Markus menggunakan kata airosia yang artinya membawa saja. Jadi itu masalah bahasa asli. Nah sebenarnya saya sudah katakan dari awal, Alkitab itu pewahyuannya berbeda dengan Al-Quran. Masa penulisannya itu 1500 tahun dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi mestinya judulnya ini kita harus ubah originalitas teks Markus dengan Al-Quran. Itu baru boleh. Karena Markus ditulis oleh rasul yang sama,
tahun yang sama, tempat yang sama dengan Quran. Diterima oleh Nabi yang sama, tahun yang sama, tempat yang sama. Nah, kalau kita bicara kepada kita akan kompleks, karena kita harus melihat bahasa aslinya dulu. Tapi kalau Al-Quran, Pak, ditulis oleh diterima oleh satu orang pada tahun yang sama, pada zaman yang sama, tapi kenapa bedanya? Contoh tadi jumlah-jumlah itu. Contoh tadi masa kenapa di surah ini berkata Maryam ini menjawab beda, di surah yang lain berkata Maryam menjawab berbeda, lalu di surah yang lain berkata malaikat menjawabnya berbeda. Kenapa beda-beda? Padahal yang menulis itu satu, di zaman yang sama, dalam budaya yang sama. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi saya kira sudah jelas. Ini persoalan bahasa asli yang tidak dilihat. Ya, dalam Matius beda bahasa aslinya, dalam Markus beda bahasa aslinya, penekanannya tidak masalah membawa tongkat atau tidak membawa tongkat, jangan lagi beli tongkat yang baru, karena sudah ada. Oke, terima kasih Bapak. Apa tadi yang sudah disampaikan ucapan oleh bicara, saya yakin Bapak bicara kenapa sudah puas. Biarlah waktu nanti akan bisa menjawab, insyaallah. Saya akan kembalikan kepada pembicara dari Kristen. Mungkin itu dulu Pak John Raruni. Monggo Pak John Raruni. Silakan Pak John. Saya minta juga nanti ada penanya dari pihak muslimah ya, dari pihak wanita muslim. Oh iya. Supaya nanti ada Mau ke depan Pak? Dari pihak muslim. Dari sini aja Pak, nggak apa-apa Pak. Selamat sore semua. Selamat sore Pak. Saya menyampaikan terima kasih karena diberi kesempatan untuk bertanya. Dan sebetulnya saya ini sedih. Mengapa? Kok kita bertengkar? Satu menyatakan kebenarannya, yang lain menyatakan kebenaran. Dan ini kan tidak akan pernah bertemu. Masing-masing mempertanyakan. Bagi saya, Yesus adalah Tuhan. Itu final sudah. Dan kepada saudara-saudara muslim, tentu tidak akan mengakui. Dan kita tidak pernah akan bertemu. Makanya saya ingin bertanya kepada saudara-saudara saya yang beragama Muslim. Pertanyaannya adalah, apakah menurut keyakinan iman saudara-saudara penganut Islam, Allah yang disembah oleh orang Islam dan Allah yang disembah oleh orang Kristen itu sama enggak? Supaya pertanyaannya tidak dilemparkan ke publik nanti suara tidak. Kalau ke publik nanti jadi pertanyaan dilemparkan kepada dua pembicara di depan ini. Jadi pertanyaan Pak John yang pertama, apakah yang disembah oleh orang Islam sama orang Kristen sama tidak Tuhannya? Itu yang pertama. Aja dulu lagi Pak John. Ada yang lain? Itu Ya, ya, terima kasih. Monggo sebuah jawaban sama tidak yang disembah. Jadi sebenarnya sudah saya sampaikan berkali-kali, cuma biarlah dua pembicara Islam akan memberikan seperti apa. Silakan Ustaz. Jadi sebelumnya, kalau pertanyaannya disiapkan sesuai dengan teks kita. Karena begini Bapak Ibu, kalau kita sudah berbicara doktrin, akidah tentang Isa Al-Masih, Allah dan sebagainya, itu sudah doktrin. Coba mari kita fokus kepada tema kita, originalitas Alkitab dan Alkitab. Kalau kita ke doktrin Pak, sampai malam kita akan gebu-gebu. Itu sudah akidah, tidak bisa dipaksakan. Ya, oke, saya minta untuk iya, oke. Kenapa? Bapak yang tanya. Iya. Boleh saya menyanggah? Mas, moderator. Ya, moderator. Moderator dulu. Tadi yang apa namanya? Kalau konsep ketuhanan itu adalah doktrin. Bagi saya Pak, ketika kita mau membahas enggak, gini Pak, biar saya luruskan juga. Ada dasarnya ya, nanti ada dasarnya ya. Oke. Ini sebuah forum ya. Oke.
Baik, ini cobalah kepala dingin, tak usah emosi. Kita dialog ini penting supaya kita bisa yang Muslim